Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah dari Aceh, di mana ini merupakan pengajian perdana setelah bulan Ramadan berakhir. Alhamdulillah kita sedang menunaikan sebagian besar dari kita puasa Syawal, puasa 6, kita sebut sama puasa 6. Minggu yang lalu saya izin untuk tidak mengajar karena sebagian besar kita masih ada puasa 6. Jadi minggu ini karena beberapa guru kita sudah mulai, kita harapkan kepada seluruh jamaah mudah-mudahan pengajian kita insya Allah dimulai dari malam ini tetap akan terlaksana setiap malam Rabu nantinya. Dan terima kasih juga Dr. Arif, alhamdulillah sudah jauh dari Bogor hadir ke sini, terima kasih banyak. Dan kita bisa ikut meramaikan tempat kajian keilmuan, karena di saat inilah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, kepada orang-orang yang mau menggunakan waktunya untuk berada di tempat-tempat pengajian untuk menuntut ilmu. Karena disinilah tempat kita menyelamatkan diri dari panasnya kobaran api neraka. Salawat dan salam mari selalu kita sajikan kepada Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis daripada beliau dalam sebuah kitab yang begitu sempurna, yang menceritakan hal yang gaib yang mungkin kita belum pernah mendengar sebelumnya. Dan hari ini kita masih berada di akhir dari bab ke-41 pada menyatakan hal atau keadaan orang yang meminum khamar. Pada pekerjaan semuanya pun saya mohon maaf karena Tengku terkasih Walid, Tengku Imam Syekh Aceh mungkin belum tiba bersama kita. Beliau sedang perjalanan daripada Aceh. Kita harapkan beliau bisa segera tiba dalam keadaan selamat. Mungkin makanan malamnya jadi tidak sempat disediakan oleh beliau. Insyaallah pengajian kita berikutnya mudah-mudahan sudah ada makanan ringan yang bisa kita konsumsi bersama. Oleh berangkat ke Aceh karena ada 2 orang Abu Ibrahim Muladiti yang meninggal dunia. Kebetulan rombongan Tastafi besok berangkat ke Aceh Rabu. Dari Walid karena beliau dulu langsung, beliau sudah berangkat duluan, bahkan malam beliau balik ke sini. Dan ada satu lagi menantu beliau juga meninggal juga. Besok mungkin takziah dari Tastafi ke Banda Aceh. Abu meninggal karena kecelakaan tabrak ada rombongan motor yang berjalan cepat dan saat ini sedang diburu oleh polisi. Jadi kita berdoa mudah-mudahan meninggal akibat kecelakaan insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Allah berikan para syekh kepada Abu sebagai lentera umat, lentera kita di Aceh, ulama besar Abu Ibrahim Muladiti, Walid bin Muladiti. Mudah-mudahan Allah tempatkan seluruh ulama kita dan guru-guru kita di surga Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian kita malam ini masih bercerita tentang salah satu tempat di surga, yaitu neraka. Kita ketahui di akhirat sebenarnya ada 3 tempat. Secara umum yang ada poinnya tempat surga dan neraka, surga dan neraka. Tapi pengajian malam ini, khusus pengajian malam ini saya cerita ada satu tempat selain surga dan neraka yang berada di akhirat. Mungkin banyak kita yang tidak tahu, bahkan ini ilmu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain. Yang kita ketahui tempat masuk di surga, dan dari kitab-kitab sebelumnya kita pelajari cuma 2, yaitu menyebutkan kamalan surga, kamalan neraka. Tapi sebenarnya ada satu tempat yang jarang kita ketahui, dia bukan surga, tapi juga bukan neraka. Ada tempat yang terkhusus yang Allah buat,
dan itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Tempat tersebut bernama A'raf. Nah, jadi kalau kita mau pelajari, ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, terutama di ayat ke-76 sampai ayat ke-79 di surah Al-A'raf diceritakan ada suatu tempat di antara surga dan neraka namanya A'raf. A'rafnya ada bukit. Jadi tempatnya bukan di surga dan bukan di neraka. Siapa orang yang berada di sini? Orang yang berada di surga adalah orang yang amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Artinya misalnya dia punya 50,0001% saja kebaikan, maka dia akan masuk dalam surga. Sementara orang yang punya amal keburukan lebih banyak, 50,0001% keburukan, dia masuk ke dalam neraka. Apabila ada iman dalam dadanya, maka keburukannya dibakar. Setelah itu berpindah ke dalam surga. Nah, ada satu tempat namanya A'raf. A'raf ini bukit. Bukit ini berada di antara surga dan neraka. Orang yang berada di A'raf ini tidak masuk dalam neraka pun tidak masuk dalam surga. Orang yang berada di sini adalah orang yang amalannya 50% sama rata antara kebaikan dan keburukan. Orang punya amal saleh, ada punya amal salah. Amal salehnya 50, amal salahnya 50, pas berada di A'raf. A'raf ini berupa sebuah bukit. Dia bisa melihat ke surga dan bisa mendengar rintihan orang yang berada di neraka. Orang yang berada di A'raf ini tidak merasakan siksaan, tapi juga tidak merasakan kenikmatan. Dia melihat dengan mata kepalanya semua kenikmatan yang ada di surga. Nagepa bidadari, nagepa makanan minuman, ada kolam, ada tempat permainan, ada seluruh apa yang diinginkan oleh manusia ada di surga, dan dia lihat, tapi dia tidak bisa merasakannya. Sementara siksaan neraka dia terdengar juga, rintihan oleh neraka. Mesti tanya orang malam langsung putusan tiba-tiba kira-kira kita takut apa enggak? Takut pastinya. Kita mungkin mengatakan ada rezeki. Nah, orang yang berada di A'raf begitu mendengar rintihan orang di neraka, mereka tidak berani melihat karena tangisan orang yang di neraka begitu sangat memilukan hati. Ulah dicang-cang ide asal-asal tubuh mandum, dan kita nanti akan ceritakan bagaimana salah satu siksaan di neraka. Pertanyaannya, orang yang berada di surga pasti kekal. Tidak ada cerita orang yang masuk surga keluar kembali dari surga. Orang yang berada di neraka, kalau dia tidak punya iman, kekal. Kalau dia punya iman, maka keburukannya dibakar, lalu dia akan masuk ke dalam surga, kekal juga dalam surga nantinya. Tapi orang yang berada di A'raf tidak kekal. Orang yang berada di A'raf menunggu proses penghitungan, artinya menunggu proses hisab dari Allah. Kira-kira amalan tambahan apa yang dapat membuatnya masuk ke dalam surga. Jadi minimal kita berdoa, ya Allah, kalaupun saya tidak bisa tergolong ke dalam orang yang langsung masuk dalam surga, minimal saya berada di A'raf dulu pun boleh. Karena orang yang berada di A'raf insya Allah akan masuk dalam surga. Tapi lagi dihitung amalan Anda pas-pasan 50% antara amal saleh dan amal salah. Kita lagi hitung kira-kira untuk menambah amalannya supaya bisa masuk dalam surga, amalan apa? Di sini nanti akan diceritakan kira-kira amalan apa yang bisa menambah supaya masuk 0,01% bisa masuk dalam surga. Baik, kita sambung sedikit daripada pengajian minggu lalu sampai akhir bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi daraini amin amin ya rabbal alamin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua yang mendengarkan pengajian malam ini mendapat manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Nah,
Di pengajian minggu lalu kita sudah bercerita riwayat Ubay bin Ka'ab qala Nabi alaihissalam. Diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan pada hari kiamat dengan orang yang meminum khamar. Meminum khamar artinya meminum arak, sedangkan terkalungkan dalam lehernya akan rantai sehingga dia disalibkan, dipancangkan di atas tiang kayu dari api neraka. Maka dipanggilkan, disebutlah namanya, ini adalah si fulan bin si fulan dari tempat anu. Kemudian keluarlah bau khamar daripada mulutnya, maka semua orang yang pada situ merasa tersakiti dengan baunya, sehingga mereka minta air kepada Allah, minta cucuran hujan kepada Allah karena parahnya bau daripada khamar yang keluar dari mulut penghuni neraka ini. Kemudian mereka pun diseret ke dalam neraka. Lalu mereka memanggil selama 1000 tahun dan meminta minuman. Kemudian dia memanggil malaikat Malik. Maka malaikat Malik tidak menjawab selama 80 tahun. Maka jadilah keringat mereka memenuhi sampai ke leher mereka. Lalu mereka memanggil, ya Rabbana irfa'anna al-maqta. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah daripada kami akan keringat kami. Fala yurfa'u anhum, maka tidaklah dihilangkan. Tsumma yuja'u bihi minan nar, kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Lalu mereka menjadi kayu api, ya, dan kemudian ya'uduna khalqan jadidan, dibuat kembali oleh Allah menjadi makhluk yang baru. Wa yuraduna ilan nari, kemudian dikembalikan kepada neraka, makhlulatan aydihim, dalam kondisi terantai tangannya, wa yusahibuna finnar bisalasili, kemudian mereka diikatkan dengan belenggu ke dalam neraka ala wujuhihim, di atas wajah mereka. Wa idza taqasu bisyarabi, ketika mereka meminta minuman, mereka diberikan minuman daripada hamim, yaitu minuman nanah. Wa idza syarabu wa qata'at aqma'uhum, maka ketika mereka minum terputuslah usus mereka. Dan ketika mereka meminta makanan, mereka diberikan makanan zakum. Ketika mereka makan, maka putuslah apa yang ada di perut mereka dan apa yang ada di otak mereka. Fayakhruju lahum nar, maka keluarlah lidah neraka, lidah api daripada mulut mereka, sehingga gugurlah tubuh-tubuh mereka di atas kaki-kaki mereka. Kemudian mereka diikatkan dalam sebuah tempat yang sempit dan dikeluarkan setelah 1000 tahun. Waj'alu fi sijni minan nar, dan mereka dijadikan daripada penjara daripada neraka dan peti daripada neraka. Kemudian mereka memanggil alfasanatin selama 1000 tahun. Waqtasyahu fala yarhamuna, dan mereka meminta kemaafan dari Allah, maka tidaklah Allah memberi rahmat kepada mereka. Nah, ini pengajian kita di sebelum Ramadan. Kita berhenti kemarin. Kita lanjutkan pengajian kita hari ini. Wa fi sijni hayatun wa aqarib, dan pada penjara tersebut ada ular dan kalajengking. Yang besarnya ka'al baqti tansyu qadamaihi, seperti pohon kayu yang melilit akan dua telapak kakinya. Fala yaktushu tsumma yaqumu ala ra'sihi tajun minan nar, maka mereka tidaklah terselamatkan, lalu diletakkan di atas kepalanya mahkota dari neraka. Inilah siksaan-siksaan yang dirasakan oleh orang yang meminum khamar, meminum arak, hisap narkoba, dan juga mengkonsumsi minuman keras atau sesuatu yang memabukkan. Sekarang mungkin di antara kita banyak keluarga kita, banyak saudara kita yang hari ini mulai mengkonsumsi narkoba. Ada yang mulai dari kecil-kecilan, mungkin dari pertama mulai hisap rokok naik, hisap ganja naik, baru ke sabu-sabu nanti naik lagi ke yang lain-lain, sehingga akhirnya pikirannya menjadi kacau.
Bahkan urun pi rokok mantan ini dibenci oleh Allah. Sebisa mungkin bagi kita yang hari ini masih mengkonsumsi rokok, kita harus paham rokok ini hukumnya makruh. Makruh sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apabila Allah benci kepada kita, maka sesuatu yang kita minta Allah tidak akan berikan. Tambah lagi hadapi Allah. Kenapa? Allah benci kepada kita. Allah benci karena apapun ada makruh. Makanya upayakan jauhi yang makruh termasuk merokok. Maka yang mudah urun dalam surga ada rokok. Kenapa? Kalau dia mau merokok dia harus ambil api ke neraka. Karena hanya api dalam surga. Makanya dari sekarang jauhi rokok, karena dari rokok bisa merembet ke hal yang lain, bisa naik ke ganja, bisa pindah ke narkoba. Sementara orang sudah terkena dengan khamar atau narkoba, wa ja'alu fi mafasidil hadid, maka Allah akan tuangkan cairan besi kepadanya. Wa fi unuqi salasir, wa fi yadihil aghlal, di lehernya ada rantai dan di tangannya ada belenggu. Tsumma yakhruju ba'da alfi amin, kemudian baru dikeluarkan dari penjara setelah 1000 tahun lamanya. Ini siksaan yang dirasakan oleh orang yang menghisap narkoba atau mengkonsumsi khamar. Dan ini sudah terjadi dari masa Rasulullah. Dulu di masa Rasulullah banyak hukuman-hukuman yang Allah tunjukkan, Allah nampakkan bahkan di saat itu kepada sahabat. Ada salah seorang pendosa yang saat itu Rasulullah datang kepada seorang sahabat bernama Abu Sinan. Lalu saat itu beliau baru saja meninggal saudaranya. Saudaranya meninggal, Rasulullah datang, dia dalam keadaan sedang menangis, terseduh-seduh bahkan menjerit-jerit. Rasulullah dan sahabat lainnya mendiamkan Abu Sinan. Janganlah engkau menangis. Dia pun berkata, saudaraku sedang disiksa oleh Allah. Mereka bertanya, kenapa engkau tahu? Tadi setelah aku menguburkan saudaraku, tiba-tiba aku mendengar suara yang keras dari dalam kuburnya. Aku pun penasaran. Lalu aku mengambil cangkul dan aku menggali kembali kuburan daripada saudaraku. Saat itulah aku melihat lidah api keluar dari kuburannya. Bahkan tanganku pun ikut hangus terbakar karenanya. Dan sahabat yang lain melihat di bekas tangannya ada hitam karena bekas dilatan api. Saat itu semua sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa umat Islam, saudara Abu Sinan umat Islam dan beliau orang yang melakukan kebaikan, tapi kenapa siksaannya ditunjukkan oleh Allah, sedangkan orang kafir tidak ditunjukkan seperti itu siksaannya? Lalu Rasulullah pun berkata, untuk orang kafir Allah sudah pastikan neraka untuk mereka, sedangkan orang yang masih ada keimanan dalam hatinya, maka Allah akan inginkan agar orang-orang yang lain bisa berubah. Uronyo anak beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka kita tidak akan selamat. Allah selalu kaitkan antara iman dan beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihati. Amanu selalu dikaitkan dengan amal soleh. Orang yang punya iman dalam dadanya, maka dia selalu akan melakukan amal kebaikan. Yang tanda urang naiman, urang yang naiman galak kerja urang yang naiman galak kerja belajar pengajian, urang yang naiman suka melakukan sholat berjamaah di masjid. Artinya apa? Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kepada orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Hari ini kita cerita yang gaib. Kita cerita neraka yang belum datang, belum kalian belum melihatnya. Kita bercerita tentang gaib, tapi kita percaya. Maka orang ini wa yuqimunas shalah, mereka pun akan mendirikan sholat. Kenapa? Allah pastikan bagi kita yang hari ini mendirikan sholat dan beriman kepada Allah, Allah janjikan syurga kepada kita.
Makanya saat muazzin mengumandangkan azan, kata gue sembuh di sini, hayya 'alas shalah. Saat dipanggil sholat, berbahagialah Anda. Panggilan ini adalah panggilan untuk kita masuk dalam syurga. Tempat di syurga, kalau tempat di akhirat, kalau bukan syurga neraka. Yang 50-50 boleh menunggu di akhirat. Panggilan Allah pada orang beriman dan mau mendirikan sholat, maka Allah akan menjadikan syurga mu'iddat. Tapi Allah janjikan ini kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebesar mana surganya? Arduhas samawati wal ard, sebesar langit dan bumi. Dan syurga ini akan diberikan kepada kita dan kita semua yang hari ini hadir, yang mengajak juga keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Hari ini kepada ibunda sudah mengajak ananda untuk ikut pengajian. Tahu kalau ananda mau sholat terus sampai nanti balik, sampai nanti besar, maka pastinya syurga menunggu kita. Syurga adalah tempat yang begitu indah. Allah janjikan kepada kita, tidak ada siksaan di sana. No pain, no gain. Tidak ada sesuatu yang membuat kita kesakitan dalam syurga. Berbahagialah kita kalau Allah panggil kita dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kemenangan kita yang abadi dalam syurga Jannatul Na'im. Terkadang kita waktu dipanggil oleh Allah, rumah tanya ke masjid, tapi kita malas hadir ke masjid. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita malah nyeru, iya, aku udah tahu azan, sudah tahu waktu sholat tiba. Yang dijak tak mana? Kamu ruku, tapi dijak tak mana? Bahkan ada yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, berkumandang azan, ubud bercumik, beraikat semua itu mono. Ada yang berani bilang seperti itu. Padahal kita panggil untuk sholat. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Kita hari ini Allah berikan mata masih bisa melihat. Sahabat ini buta dan rumahnya jauh dari masjid. Beliau bernama Ibnu Ummi Maktum. Beliau buta dan tidak ada orang yang menuntun. Hana soyangku, hana soyangba. Beliau tinggal sendirian sebatang kara. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, saya buta, rumah saya jauh dari masjid. Bolehkah saya tidak sholat di masjid? Rasulullah bertanya, atas ma'ul azan, apakah engkau mendengar suara azan? Iya, saya mendengar. Kata Rasulullah, idza sami'tal azan fa'addiha fil masjid. Kalau kamu mendengar azan, maka tunaikan sholat kamu di masjid, kata Rasulullah. Tidak ada kompensasi bagi orang yang buta. Tidak ada kompensasi bagi orang yang tidak ada orang yang menuntun. Uronyo betul sehat. Tanajak ondana tangena ngantaja rumah haji masjid. Tapi panggilan azan berkumandang, kita masih tidak sholat. Saat itu Ibnu Ummi Maktum, beliau saking harus merasa pergi ke masjid, beliau ikat tali dari rumahnya ke masjid. Beliau berpegangan pada tali tersebut agar beliau sampai di masjid dengan tidak tersesat. Beliau bahkan datang ke masjid sebelum tiba waktu sholat. Kenapa? Di surat keempat ayat 130 Allah berfirman, Inna sholata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat di atas orang yang beriman, kembali Allah menegaskan iman di dalam dada harus ada. Kalau kita orang beriman, kita yakin sholat ini adalah kewajiban yang berwaktu. Beliau datang sebelum azan berkumandang, beliau sudah tiba. Itu orang buta. Dan saat itu masjidnya di masa Rasulullah alasnya tanah. Tidak ada granit, tidak ada ambal, alasnya tanah. Dindingnya terpas, atapnya pohon kurma. Bahkan para sahabat mengatakan,
di saat mereka mendengarkan khutbah Jumat, matahari begitu terik, mereka harus meletakkan kain di jari mulai saking tarik kaulo, walaupun diatur belum kurma, tapi panas matahari tetap tembus. Dan suhu di sana rata-rata di atas 50 derajat Celcius. Kondisi seperti ini mereka tetap sholat ke masjid. Kita hari ini tahun 2021 di Masjid Al-Falah di Aceh tercinta. Masjidnya bagus, paling indah Suami. Masjidnya ada AC dingin. Masjidnya ada ambal. Masjidnya keramiknya bagus sekali. Tapi tanya yang dokter masjid, yang anak masjid naon dah, ngangan saja. Tapi kita tidak datang ke masjid. Kalau Allah sudah membuat seperti ini kepada kita, Allah panggil kita masuk surga, Allah sediakan tempat yang penuh dengan asih dan begitu indah untuk kita masuk dalam surga, tapi kita nggak mau. Sebenarnya ini salah siapa? Apakah salah Allah tidak mengajak? Nah, kedua, ya Allah pegang dong. Allah sudah panggil kita melalui suara muazzin. Hayya 'alal falah. Panggilan, ayo kita menuju kemenangan. Tapi panggilan ini kita abaikan. Kita abaikan ini. Kalau ini tidak kita ajarkan kepada teman kita, sahabat kita, anak kita, tetangga kita, keluarga kita, maka kita akan melihat mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Bukan Allah tidak panggil. Hari ini sahabat Rasulullah yang buta tadi datang sebelum azan, bahkan Rasulullah memberikan hak kepada beliau untuk azan pertama di waktu subuh. Disitulah riwayat kenapa azan subuh jadi 2 kali. Azan dikumandangkan cuma boleh oleh Bilal bin Rabah. Tapi karena Ibnu Abi Maktum datang sebelum azan dan beliau kurang lain yang dibeli balah kalau terus, pokoknya yang buta pokoknya. Rasulullah izinkan azan pertama. Nah, inilah kenapa azan subuh jadi 2 kali. Rasulullah tahu menghargai orang yang beriman. Kalau kita tidak ada iman dalam dada, mungkinkah kita bisa masuk ke dalam surga? Allah kaitkan iman dengan semua hal kebaikan. Puasa, kita baru saja lakukan puasa. Untuk siapa wajib puasa? Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk orang yang beriman, baru kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Orang yang berimanlah yang bisa diajarkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Tunaikan janji itu pun orang beriman. Makanya kalau iman sudah ada, tidak ada dalam dada, maka kita akan gampang terkena dalam maksiat-maksiat lainnya seperti hari ini, yaitu terkena dengan narkoba ataupun syaribul khamar, meminum khamar dan sesuatu yang memabukkan. Nah, di sini dijelaskan wal hayat wal aqalibu fiha kathiratun, sementara dalam itu banyak ular dan kalajengking. Wa yaquna fil waili miqdaru alfa amin, dan mereka tetap di dalam wail ini, waja'al fil wailin wal wailu wa min awliyati jahannam. Mereka berada pada wail, dan wail itu adalah sebuah lembah daripada lembah-lembah neraka jahanam. Kulluha syadidun, panasnya sangat parah, wa qa'ruha ba'idun, dan lubangnya sangat dalam. Wa yaquna fil waili miqdaru alfi amin, dan mereka tetap di dalam neraka wail ini seberapa lama? Selama 1000 tahun lamanya. Tsumma yunaduna, kemudian mereka memanggil, ya Muhammad, fa yasma'u sautahu. Wahai Nabi Muhammad, dipanggil. Maka Nabi Muhammad pun mendengar suara mereka. Fa yaqulu, maka Nabi Muhammad berkata, ya Allah, wahai Tuhan kami, sami'tu sauta rajulin min ummati. Aku mendengar suara laki-laki daripada umatku. Fa yaqulu Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, hadza sautu rajulil ladzi yashrubul khamra fid dunya. Ini adalah suara orang yang minum arak, yang mengkonsumsi narkoba selama di dunia. Kapremen dari kata Allah. Wahai Muhammad, walaupun kamu mendengar orang yang memanggilmu, tidak usah diopeng, karena dia meminum khamar di dunia.
Wa mata wa huwa sukranon, dan dia meninggal dalam keadaan mabuk, kata Allah. Fa yab'atsu ilal mahsyar wa huwa sukranon, maka dia dibangkitkan ke dalam pada mahsyar dalam keadaan mabuk. Allah melarang Rasulullah untuk open, untuk kepremen urang yang mabuk. Tapi apa kata Rasulullah? Penghulu kita, Nabi kita, apa yang Rasulullah ucapkan kepada Allah? Fayaqulu alaihi salam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhrijhu minan nari, keluarkan mereka daripada neraka, bi syafaati, dengan syafaatku, kata Rasulullah. Fala yabqa khalidan fin nari, maka tidaklah mereka kekal di dalam neraka. Sebegitu sayang Rasulullah. Kita sudah bercerita dari awal bab tentang bagaimana siksaan kepada orang peminum khamar. Tapi di ujung hadis dijelaskan tentang baiknya Rasulullah. Rasulullah masih mau memberi syafaat kepada kita umatnya kalau kita masih ingat kepada Rasulullah. Bagaimana agar kita ingat kepada Rasulullah di akhirat? Kita harus ingat kepada Rasulullah selama di dunia. Bagaimana kita ingat kepada Rasulullah selama di dunia? Dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Siratadu, sirataja, siratadang, siratae, selawat kepada Rasulullah. Kibar Ustaz Gunawan selawat kepada Rasulullah yang paling ringan, minimal sallallahu alaihi Muhammad. Berapa kali UBG? Sedoga, lima siraja, siradu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hitung 3 kali sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 11 jarah sudah 15 kali. 12 jarah sudah 30 kali. 3 kali 30 sudah 90 kali. Tambah 10 lagi saja sudah 100. Nah, lima doga kamu selalu kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan ingat kepada kita. Dekedi naruh kapubut untuk salah, dekedi naruh kapubut yang agak melurung kepada neraka. Ketika kita disiksa dalam neraka, kita akan teringat kepada Rasulullah, roh tahir ya Muhammad. Dan Rasulullah tidak akan pernah mengabaikan orang yang mau memanggil Rasulullah di hari kiamat walaupun berada dalam neraka. Inilah tadi salah satu penyebab orang di Araf bisa masuk segera dalam surga apabila ada syafaat daripada Rasulullah. Rasulullah begitu sayang kepada umatnya. Bagaimana perjuangan dari Rasulullah dari pun ke pejuang agama Islam. Di saat Rasulullah hadir berhijrah ke kota Madinah di tahun 622 Masehi, saat itu sudah ada 2 kerajaan yang paling besar di dunia. Kalau sekarang negara-negara begitu banyak, ada Indonesia, Malaysia, Cina, Singapura, Israel, Palestina, semua ada negara sekarang. Dulu negara tidak banyak. Negara yang besar itu adalah 2 negara. Di sebelah timur namanya Persia dengan kaisarnya, rajanya Heraklius. Wilayahnya begitu besar. Dan saat Rasulullah hijrah, mereka sudah berkuasa selama 1200 tahun lamanya. Persia punya peradaban yang sangat hebat. Mereka sudah maju. Kalau pernah nonton film Prince of Persia, kita lihat bagaimana Sultan-Sultan Aladin naik di kapal di permadani terbang itu di Persia. Mereka punya teknologi yang sudah canggih, Persia. Di sebelah barat ada namanya Romawi. Imperium Romawi dipimpin oleh seorang kaisar bernama Kisra. Imperium ini saat Rasulullah hijrah tahun 622 Masehi sudah berumur 650 tahun. 2 imperium besar, 2 kerajaan besar, Persia dan Romawi menguasai dunia, timur dan barat. Tiba-tiba seorang nabi yang kita ceritakan,
seorang nabi yang kita cintai. Begitu diutus oleh Allah, saat itu kaum Arab terpecah dua. Ada kaum Arab yang pro Romawi, ada kaum Arab yang pro Persia atau Persia. Sahabat Rasulullah ada yang berasal dari Persia satu orang, namanya Salman Al-Farisi dari Persia. Nah, Rasulullah saat itu mengembangkan sebuah agama yang bernama Islam. Islam sudah ada dari Nabi Adam, tapi Rasulullah begitu diutus di tahun 504 Masehi, lalu Rasulullah hijrah di tahun 622 Masehi. Rasulullah mengumumkan sebuah negara namanya Madinatul Nabawiyah, Madinatul Islam Nabawiyah, negara Islam Nabi atau kota Nabi. Nah, saat itu kotanya begitu kecil, Madinah begitu kecil. Kalau kita pernah pergi haji, pernah pergi umrah, kita kotanya kecil dibandingkan dengan besarnya Persia dan Romawi yang begitu besar. Nah, saat Rasulullah memproklamirkan ini, negara ini, siapa yang menyangka Rasulullah akan bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Saat itu Rasulullah mengeluarkan 27 surat. Surat pertama Rasulullah kirimkan kepada Kaisar Heraklius. Surat kedua Rasulullah kirimkan kepada Kaisar Kisra dan Romawi. Rasulullah seorang yang tidak bisa baca tulis. Surat beliau saat ini masih ada manuskripnya, ditulis oleh Zaid bin Harithah. Apa isi surat beliau? Innahu bin Muhammad Rasulullah SAW. Surat ini berasal dari Muhammad kepada Kaisar Kisra, kepada Kaisar Heraklius. Kata Rasulullah, kalau kamu masuk ke dalam Islam, aslim taslam. Kalau kamu masuk Islam, maka kamu akan selamat. Tapi kalau kamu fa'in abal, kalau kamu menentang, maka kamu akan menanggung dosa-dosa orang sebelummu. Ini ajakan atau ancaman? Pugepakan gagah, pugancam. Ajakan sekaligus ancaman. Aslim taslam. Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka kamu akan hancur. Sebelum surat dikirimkan, saat itu semua sahabat sedang menyaksikan perang besar, perang antara Persia dan Romawi. Kedua negara ini berperang, perang dunia, perang negara adidaya, Persia dan Romawi. Yang saat itu mereka, kalau Romawi